wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan doa yang sudah dipanjatkan. Semoga seluruh doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan sikap duduk sempurna, mari sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada moderator, mohon diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada seluruh peserta dengan sikap duduk sempurna. Selanjutnya kita dengarkan lagu Mars APDHI sekaligus himne APDHI. Kepada operator mohon dipersiapkan. Berdasarkan nilai Pancasila, berasaskan tujuan mulia untuk negara dan nilai-nilai kemanusiaan, demi terwujudnya keadilan bangsa, membangun sistem hukum yang tepat, mengingat pengetahuan hukum di masyarakat yang lebih bijaksana. Berdasarkan nilai Pancasila, berasaskan tujuan mulia untuk negara dan nilai-nilai kemanusiaan, demi terwujudnya keadilan bangsa, membangun sistem hukum yang tepat, mengingat pengetahuan hukum di masyarakat yang lebih
Selanjutnya lagu himne APDHI. Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia memohon kepada Yang Kuasa, bimbinglah kami menggapai sebuah cita. Semoga damba kami nyata. Tinggi mulia hukum kita, pewaris peradaban dunia, penjamin perlindungan umat manusia di bumi pertiwi. Bersyukur kita persembahkan, APDHI siap menciptakan menuju keadilan mulia, pelopor hukum masyarakat Indonesia. Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia memohon kepada Yang Kuasa, bimbinglah kami menggapai sebuah cita. Semoga damba kami nyata. Tinggi mulia hukum kita, pewaris peradaban dunia, penjamin perlindungan umat manusia di bumi pertiwi. Bersyukur kita persembahkan, APDHI siap menciptakan menuju keadilan mulia, pelopor hukum masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ke Kota Medan, jangan lupa beli Bika. Sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula, tirai dibuka dengan bermula laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia sekaligus Ketua Departemen Perdagangan dan Perindustrian APDHI Wilayah Sumatera yang amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SH MM Hum, kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kepercayaan sebagai Ketua Panitia Asosiasi Profesor Dr. Hukum Indonesia APDHI Wilayah Sumatera Utara dalam menyelenggarakan webinar nasional tentang perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru dan berbagai permasalahannya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, tadi kita mulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Salam kenal dan salam hormat dari saya, Dr. Insinyur Martono Angusti, SH MM Hum,
Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau di Medan itu kalau nggak Horas belum lengkap. Horas, yang saya hormati, para senior ketua, para pengurus APDHI pusat beserta timnya dan yang terlibat secara langsung hari ini. Opening speech nanti diadakan oleh Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi, SHMH, Ketua APDHI Wilayah Sumatera Utara. Keynote speaker kita Profesor Dr. Edi Setiadi, SHMH, sebagai Presiden APDHI Pusat, dan 3 narasumber kita, Profesor Dr. Denny Setia Bagus Yuherawan, SHMH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Madura, Jawa Timur. Kemudian Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SHMSI, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Dan yang ketiga, Associate Profesor Dr. L. Alfies Yombing, SHMH, MM, CPR, CLE, MIKOM, Sekjen APDHI Pusat. Dan moderator kita nanti, dan selanjutnya Dr. Yeni Nuraini, SHMH, MMRS, sebagai juga Bendahara Umum APDHI Pusat. Pembawa acara kita yang dari tadi memulai membuka acara kita, abang kita yang ganteng, yang udah setel pita suara, Dr. Beni Satria, MKes, SHMH, juga sebagai Ketua Departemen Sosial dan Kesehatan Masyarakat APDHI Sumatera Utara. Narahubung Sekjen APDHI Wilayah Sumatera Utara, Dr. Agusta Rida Minin, SHMH. Kemudian bendum kita APDHI Wilayah Sumatera Utara, Dr. Hotmaida Simanjuntak, SHMH. Dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang hadir bersama di webinar saat ini. Adapun laporan untuk kita semua bahwa demikian antusiasnya peserta sampai tadi pagi ya, masih terus di WA. Di mana awalnya target tim panitia di 250 peserta. Kemudian kita naikkan ke 500 peserta dan lanjut naik lagi ke 750 peserta. Dan akhirnya kita putuskan kita harus menampung sampai 1000 peserta. Nah, saat ini tercatat 1000 peserta dan waiting list yang sampai kemarin malam, sampai pagi tadi ya, masih menghubungi untuk bisa ikut pada acara pagi sampai siang ini. Demikian antusiasnya masyarakat hukum muncul hukum pidana nasional menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tahun 1946. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk para stakeholders yang telah bersama hingga acara ini bisa berjalan, terutama yang amat terpelajar, Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi, SHMH, yang demikian aktif dan mengayomi. Sampai tadi juga tetap WA dan memantau. Salut saya kepada ketua kita yang di wilayah Sumatera Utara. Dan selanjutnya juga beserta seluruh tim panitia, kami terlebih dahulu mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak memuaskan atau tidak dikehendaki. Akhir kata, salam sukses dan salam bahagia untuk kita semuanya. Hormat saya, Ketua Panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dan laporan Bapak Ketua Panitia yang amat terpelajar Dr. Isur Mato Anggusti. Selanjutnya opening speech sekaligus pembuka acara. Kalau Puan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Puan sembah diberi, mohon resmikan majelis kami. Kepada yang amat terpelajar, Ketua APDHI Wilayah Sumatera,
Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi, SHMH, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini MC kita yang tadi benar ya kata Ketua Panitia. Udah setel pita suara dan memang ganteng ya. Memang makanya cocok jadi MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Ini suara saya terdengar? Sangat jelas, Prof. Silakan. Baik. Sebenarnya saya ingin buat pantun tapi saya tidak sebaik MC kita, jadi saya tunda. Insya Allah di bulan depan kita selalu ada webinar dan insya Allah akan ada pantun. Mungkin Pak Ketua Panitia akan buat ya. Baik, Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak sekali rezeki sehingga kita bisa kumpul hari ini. Walaupun dalam webinar daring, tapi antusias luar biasa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga bisa mencapai 1.000 peserta, bahkan banyak yang meminta untuk ditambah. Kemudian tak lupa pula selawat ring salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya sebenarnya sangat segan sekali ya. Mereka ini adalah orang-orang yang senior ya, yang amat terpelajar. Saya sapa yang kami hormati sebagai keynote speaker ini, kemudian sebagai Presiden APDHI Pusat, Profesor Dr. Edi Setiadi, SHMH. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya, padahal beliau sangat sibuk sekali, sudah berkenan untuk hadir di kegiatan kita yang tercinta ini. Kemudian para narasumber kita, ini yang sangat luar biasa, ya, ada guru saya, Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, beliau adalah guru besar yang sangat kita cintai. Beliau dulu pernah menjadi Dewan Kehormatan dari DKPP Jakarta, dan beliau sekarang di UPH. Salam hormat saya, Prof. Beliau juga promotor saya ketika saya S3 di Unisula Semarang. Kemudian Profesor Dr. Denny Setia Bagus Yuherawan, SHMH, beliau orang yang sangat dituakan di Mahupiki Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Beliau sangat senior dan banyak sekali karya-karya beliau terkait dengan KWP baru yang sedang fenomenal ini. Terima kasih banyak Prof sudah berkenan hadir. Kemudian baik Prof. Kemudian ada narasumber kita lagi, ini sudah tidak asing lagi, saya yakin Bapak Ibu semua, Abang Kakak semua sangat mengenal beliau. Ya, ini beliau Sekjen APDHI Pusat. Awalnya kami agak kesulitan untuk membuat flyer karena panjang gelarnya. Takut salah kita. Coba saya akan bacakan ya. Asosiat Profesor Dr. L. Alvis Hyombing, SHMH MM, MKOM, MIKOM, CPR, CLA, CTLC, CMED, ASIR. Nah, ini luar biasa. Ini mau tambah lagi. Insya Allah 2 tahun lagi akan profesor ya. Salam hormat Ito. Saya selalu bilangnya Ito. Sekjen APDHI Pusat. Salam sukses Ito. Karena beliau sangat memberikan support yang besar untuk kami. Dan beliau selalu aktif dalam memberikan info-info terkini terkait di APDHI Pusat. Beliau ingin di wilayah Sumatera bisa lebih berkembang dan lebih banyak memberikan dampak positif untuk masyarakat, khususnya di Sumatera. Kemudian moderator cantik kita ada Ibu Dr. Yeni Nuraini, SHMH MMRS ya. Beliau juga sebagai bendara umum APDHI Pusat sangat aktif. Beliau sering ke Medan ya untuk mensukseskan APDHI dan membuka beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian tentu tak lupa pula MC kita, tadi saya belum menyapa dengan lengkapnya, ini beliau dokter juga dokter ya, Beni Satria MKes SHMH. Beliau kalau sakit tidak perlu lagi ke dokter karena beliau bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian ini adalah orang hebat ya. Beliau sangat humble, ketua panitia kita. Beliau yang mensukseskan acara ini sehingga bisa seperti ini ya, 1.000 peserta bahkan lebih.
Dr. Insinyur Martono Angusti SHMM Hum, ya. Saya sudah bilang kepada beliau, Pak Ketua Panitia, saya pengen Bapak setiap bulannya jadi Ketua Panitia gitu. Beliau bilang, aduh, gimana nih Prof? Saya kayaknya kurang mampu, padahal mampu. Coba lihat, acara ini beliau yang membuat sehingga menjadi sukses seperti ini. Terima kasih banyak Ketua Panitia dan timnya. Lalu tentu tak lupa pula terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir, ya, Bapak Ibu, Abang Kakak, ya, karena tanpa adanya Bapak Ibu dan Abang Kakak semua yang ada di sini tidak akan mungkin acara ini sukses. Jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya, Abang Kakak tetap support dan insya Allah setiap bulannya kami akan melaksanakan webinar-webinar yang dengan tema yang update, yang boleh Bapak Ibu juga request kepada kami sehingga kami akan membuatkan tema tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kami berharap dengan adanya webinar ini adanya nanti masukan-masukan insya Allah mungkin kepada pemerintah ya terkait apa yang perlu dan apa menjadi revisi dan masukan-masukan. Kami akan membuat seperti buku chapter ya, book chapter. Ini masukan juga berasal dari Ketua Panitia. Beliau ingin setiap ada webinar akan ada outputnya ya. Jadi bukan hanya sekedar webinar langsung kita selesai dan kita lupakan, tapi tetap menjadi arsip dan akan kami share untuk sebagai publikasi ya, yang akan nanti ada haki dan ISBN-nya. Bapak Ibu, sekali lagi salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya sangat bahagia berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya karena saya merasa Bapak Ibu support sekali untuk APDHI wilayah Sumatera ya. Memang ini sengaja dibuat oleh APDHI pusat, disebut APDHI wilayah Sumatera karena jangkauannya luas ya, tidak hanya di Sumatera Utara saja tapi di Sumatera sehingga Sumatera Selatan ya, dan di daerah yang bisa terjangkau oleh Sumatera, bukan hanya di Sumatera Utara. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh panitia dan moderator MC karena mereka adalah detak jantungnya kegiatan ini sehingga bisa dinikmati dan bisa membuat semua pendengar atau peserta menjadi tetap semangat. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk opening speech yang sudah disampaikan yang amat terpelajar Profesor Dr. Yasmirah Mandasari SHMH sebagai Ketua Asosiasi Profesor Doktor Hukum Wilayah Sumatera. Selanjutnya, agenda keynote speech sudah hadir di tengah kita. Mungkin sudah tidak sabar. Sebelum Presiden APDHI membawakan keynote speech, izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau adalah guru saya, sekaligus yang melantik saya wisuda doktor. Kalau tidak, saya tidak akan doktor juga. Saya masih ingat kelakar beliau pada saat kami makan ikan bakar di Medan. Ikan di Medan itu enak, Mas, katanya. Karena matinya cuma sekali. Kalau di Bandung itu matinya udah puluhan kali gitu. Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH. Beliau lahir di Tasikmalaya 10 November 1959. S1 beliau tahun 82 itu sarjana hukum di Universitas Islam Bandung, dan S2 beliau ilmu hukum di tahun 91 di Universitas Indonesia, dan doktor hukum beliau di Undip, Universitas Diponegoro, tahun 2004. Ya, riwayat pekerjaan beliau saat ini beliau masih aktif sebagai Rektor Unisba untuk periode kedua. Sebelumnya beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Unisba 2011 dan 2020. Beliau juga mantan Ketua LPPM Unisba dan Wakil Rektor 1 Unisba di tahun 2009 sampai 2013. Kegiatan aktivitas organisasi beliau sangat banyak. Selain sebagai Presiden
Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia. Beliau juga Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Daerah Kota Bandung. Beliau juga pernah sebagai Ketua Bidang Antar Hubungan Antar Instansi Industri di APTISI Wilayah Jawa Barat dan anggota Dewan Pertimbangan Majelis MUI Kota Bandung. Kegiatan yang lain, beliau sebagai anggota Dewan Kehormatan Paguyuban Profesor LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Banten dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jawa Barat. Serta banyak kegiatan-kegiatan beliau yang lain, termasuk juga sebagai pembina masyarakat hukum pidana dan kriminologi pusat. Mungkin sudah tidak sabar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dr. Beni. Izin Prof, ingin rasa mau makan kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi sebab keynote speech Presiden APDHI. Kepada yang amat Al-Mukarrom Presiden APDHI Pusat, Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SH.MH, kami persilakan. Terima kasih Dr. Beni, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama saya mungkin baru bisa menyapa seluruh anggota APDHI ini dari webinar ini. Juga mohon maaf apabila saya jarang tampil karena kesibukan administrasi saya selaku Rektor Unisba. Ya. Pagi hari ini pun saya meninggalkan 2 acara di Unisba, ya. Sama-sama seminar. Tapi saya ingin menyempatkan diri memilih ya, webinar yang diadakan oleh APDHI Sumatera Utara, Sumatera. Ya. Ini sebagai saya sebetulnya tanggung jawab hukumnya banyak gitu ya, sebagai rektor, sebagai presiden gitu. Jadi dua-duanya sama, mempunyai kewajiban hukum untuk mensukseskan 2 organisasi ini, 2 institusi ini. Tapi saya memilih APDHI karena terus terang saja saya jarang berkomunikasi dengan para anggota dan pengurus lainnya. Kemudian juga terima kasih kepada pengurus, baik pengurus pusat maupun pengurus wilayah Sumatera yang telah mengadakan seminar ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kegiatan akademik seperti ini adalah juga salah satu ciri organisasi yang bagus, ya, organisasi profesi yang bagus. Jadi di samping juga mungkin kita melihat di anggaran dasar APDHI juga kita bisa, karena sebagian besar juga mungkin anggotanya adalah para praktisi, para dosen, dan sebagainya. Kemudian ketiga atau selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat saya yang profesor, sebagai pembicara. Ini ada sahabat saya yang sudah lama saya tidak bertemu, Profesor Teguh Prasetyo. Selamat pagi, Prof. Prof. Edi, hari bisa jumpa. Ya, baru bertemu di sini nih setelah beberapa lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan nanti kopi darat, Prof. Oh, siap. Satu lagi sahabat saya, satu lagi yang sudah lama tidak ketemu, Profesor Muhadar, Prof. Ya, Pak Hadar. Oh iya, Unhas, iya. ya. Prof. Muhadar, Makassar. Ya, dari Unhas, ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar ini, kalau kita berbicara KUHP, tentu saja latar belakangnya harus dimulai dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië tahun 1915, yang merupakan yang sudah digagas oleh pemerintah kolonial sejak tahun 1886 ketika merencanakan terbentuknya suatu Wetboek van Strafrecht Nederland-Indië, ya, yang awal dari KUHP kita. Nah, saya agak confused kalau sekarang menyebut KUHP karena kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, yang juga judulnya KUHP. Jadi saya akan menyebut KUHP lama itu WVS saja. Karena memang kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 1 asalnya Wetboek van Strafrecht bisa dibaca KUHP, ya, kalau tidak salah pasal 8. Nah, KUHP warisan kolonial WPS ini tentu saja bersifat ahistoris, ya, karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat. Ya. Juga pemberlakuannya menimbulkan problem tersendiri.
Jadi bagi Anda yang sering menjadi saksi ahli, bukan ahli bersaksi ya, saksi ahli, ini hati-hati. Ya. Kalau kita membaca Wetboek Pansrafrecht ya, tahun 1915 atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, tentu saja itu spiritnya spirit kolonial, ya, sehingga kita harus bisa membaca apa makna dibalik sebuah pasal. Ya. Sebab kalau kita berbicara spirit, tentu saja WPS ini spiritnya spirit kolonial, spirit individualisme. Nah, diterapkan dalam kondisi sekarang itu tentu perlu pemaknaan tersendiri, ya, perlu pemaknaan tersendiri. Jadi dalam praktek sehari-hari, saya juga dulu masih sering diminta menjadi ahli. Saya kadang-kadang ya sudah membawa saja KUHP zaman kolonialnya, teks aslinya, ya, teks aslinya untuk memberikan penjelasan. Sebab kalau tidak akan bisa menjadi masalah. Ya. Jadi inilah perlunya kita beruntung sekarang mempunyai KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, sehingga mungkin nanti tafsirnya sama. Ya. Walaupun ada beberapa hal yang belum jelas. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kemudian, ketika kita membicarakan arah pembaharuan KUHP, maka tentu saja tidak hanya bertumpu pada perkembangan nasional, akan tetapi juga harus menyesuaikan atau harmoni dengan negara lain dalam penegakan hukum pidana, gitu ya. Karena perlu kita ketahui bahwa ada beberapa perbuatan yang sekarang sudah menjadi azas universal, ya, yang semua orang, semua negara bisa mengadili suatu perkara ini. Ini perlu juga wawasan kita. Jadi penanganan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana, ya, tapi juga harus melibatkan disiplin ilmu lain dan kerjasama timbal balik. Gitu ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang sebetulnya dalam masyarakat itu merupakan strafwaardig, ya, patut dipidana, tetapi tidak dipidana. Jadi baru bersifat crime, ya, kejahatan, tapi belum bersifat again, ya, tindak pidana. Nah, ini perlu juga diadopsi oleh KUHP kita yang baru saja disahkan dan akan berlaku 3 tahun kemudian. Dan seperti kita ketahui bahwa arah pembaharuan kita dari KUHP lama ke KUHP baru ini tetap pada 3 persoalan pokok hukum pidana, ya, yaitu Criminal Act, yaitu perbuatan tindak pidana, kemudian Criminal Responsibility, pertanggungjawaban pidana, kemudian Punishment and Treatment System, yaitu pidana dan pemidanaan. Nah, dan itu sudah terlaksana saya kira dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ya. Nah, kemudian sebetulnya mudah-mudahan, ya, KUHP Undang-Undang Nomor 1 2023 ini sudah memenuhi kriteria sebuah criminal law reform. Ya. Karena kita ketahui bahwa pembaharuan yang kita lakukan ini mengalami perjalanan panjang, ya, perjalanan panjang sejak tahun 1963 ketika diadakan Seminar Nasional Hukum pertama, ya, yang melahirkan sehingga sampai sekarang begitu tahun 2003 melahirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, dari KUHP baru ini, bahwa prinsip KUHP baru kita ini adalah rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan hukum pidana Indonesia, ya, sehingga kita tidak mengenal lagi mungkin nanti mana itu hukum pidana khusus, mana hukum pidana umum yang berada di luar KUHP. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini merupakan leg general bagi seluruh ketentuan hukum pidana yang ada, ya, karena semuanya sudah diintegrasikan. Dan kalau kita membaca spirit dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 KUHP baru ini, tentu saja kita bisa melihat mengusung 5 misi perubahan mendasar
yaitu dekolonialisasi, tentu saja mengubah seluruh ketentuan hukum pidana yang ada pada WPS menjadi KUHP. Kemudian demokratisasi, tentu saja juga pasal-pasal kita tidak boleh sampai menghambat demokrasi, ya. Dan beberapa pasal kan masih dipersoalkan. Nanti mungkin para pakar yang akan memberikan seminar ini akan menguraikan beberapa hal tentang pasal-pasal yang kontroversial. Kemudian misinya adalah konsolidasi, aktualisasi, ya, harmonisasi dan modernisasi. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, ya, apakah betul sudah seperti ini walaupun misinya sangat bagus, tetapi apakah rumusannya itu sama seperti cita-cita, ya. Tapi paling tidak KUHP kita yang baru ini mempunyai spirit keindonesiaan karena lahir dari pemikiran bangsa Indonesia tentang perlunya KUHP yang berjiwa Indonesia, terutama bahasa, ya. Kalau WPS kan teks aslinya bahasa Belanda, tentu kita perlu pemahaman maksud dari rumusan dalam bahasa Belanda, dan ini tidak banyak orang yang sekarang mengerti bahasa Belanda, ya, sehingga agak sulit membaca WPS ini, ya. Makanya tadi saya katakan kalau menjadi ahli ya yang menerangkan KUHP lama, ini harus perlu kehati-hatian. Kemudian juga spirit Indonesia itu adalah menghilangkan spirit kolonial dalam filosofi, tujuan pembentukan dan implementasinya. Jadi semuanya ini adalah dalam rangka menghapus sisa-sisa kolonialisme, individualisme, mungkin juga liberalisme, dan penegakan hukum implementasinya yang mungkin memang tidak ada pasal-pasal yang khusus digunakan untuk melindungi penguasa, ada yang pasal-pasal yang memang untuk menindas rakyat jajahan gitu, dalam WPS itu. Kemudian spirit keindonesiaan akan tercermin bahwa KUHP kita ini harus memenuhi azas lex serta. Ya. Memang kalau KUHP itu tidak boleh multitafsir, ya. Memang azas hukum kita mengatakan the law must be clear. Hukum itu harus jelas. Hanya kalau kita membaca berbagai perundang-undangan di kita, rata-rata penjelasannya itu cukup jelas walaupun tidak jelas bagi kita, gitu, ya. Nah, ini mau tidak mau ini harus dipelajari. Saya mungkin punya usul, atau barangkali di antara ibu dan bapak sekalian, rekan-rekan, ada yang mempunyai dokumen pembahasan KUHP dari mulai panitia yang paling kecil sampai pleno. Jadi misalnya begini, kalau terjadi perbedaan pendapat tentang rumusan suatu pasal, mau tidak mau pada ujungnya kita akan melakukan tafsir historis atau tafsir teleologis, ya. Tafsir maksud pembuat undang-undang itu apa. Jadi sebetulnya kita akan lebih bagus kalau kita mempunyai misalnya dokumen apa misalnya yang dibicarakan atau pendapat apa yang diutarakan oleh misalnya Artia Dahlan tentang suatu pasal, ya. Apa misalnya pendapat Benny Kaharman tentang suatu pasal dalam KUHP. Itu sangat bagus tuh kalau kita mempunyai dokumen itu. Saya dulu pernah melakukan penelitian tahun 93 terhadap KUHP, ternyata risalah rapat atau memori fantulhitingnya itu tidak ada. Ya, sulit. Nah, ini saya kira ada tugasnya untuk anggota APDHI, kira-kira bisa tidak mendapatkan risalah rapat dari pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Kemudian keempat, KUHP itu harus menjamin kewibawaan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jelas, ya, bahwa dengan kita mempunyai KUHP yang bersifat nasional, maka tentu negara kita akan berwibawa karena mempunyai hukum yang berasal dari sumbernya itu adalah masyarakat Indonesia sendiri. Hukum yang bersumber dari batiniah masyarakat Indonesia, ya. Keadilan, nah nanti mungkin Prof. Teguh bisa menguraikan juga keadilan bermartabat, ya, dalam teori-teori KUHP. Kepastian dan kemanfaatan. Dan terakhir, spirit keindonesiaan ini kita harus tercermin bahwa KUHP yang kita punya itu harus melindungi semua elemen yang bersentuhan langsung dengan KUHP, yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara, yang secara akademik ini biasa kenal di bangku kuliah dengan konsep Daderstrafrecht, ya, hukum pidana yang melindungi semua hal yang terlibat langsung
dengan KUHP ya, dan insya Allah mungkin juga nanti akan diterangkan oleh narasumber. Oleh karena itu maka perlu kita ketahui apakah politik hukum pidana yang tercermin dalam KUHP baru ini sudah memenuhi atau tidak. Nah, mungkin ini kajiannya juga perlu yang diperdalam. Jadi politik hukum pidana baik dalam arti luas maupun arti sempit. Paling tidak ada beberapa hal kebaruan ya yang saya kira ini merupakan inilah nanti ya ranah para pembicara. Saya tidak perlu menerangkan apa saja kebaruan KUHP ya dibandingkan dengan WPS tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 gitu ya. Sehingga akan lebih komprehensif. Tapi paling tidak saya memberikan arahan bahwa tentu saja tidak sekarang karena ini WPS Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ini 3 tahun lagi sudah tidak bisa diberlakukan. Tentu saja mungkin fokus pembahasan kita haruslah kepada KUHP yang baru. Dan ini juga bagi para akademisi ini sangat perlu mengubah kurikulum hukum pidana. Bagi para praktisi penegak hukum ya dari mulai polisi sampai advokat, tentu saja ini harus ada persamaan ya pandangan. Sampai dalam praktek saya pernah begini. Ketika kita menjadi ahli, saya sering bertanya kepada polisi atau jaksa, kita mau memakai terjemahan siapa dari WPS ini? Apakah Susilo, apakah Mulyatno, apakah Andi Hamzah, apakah BPHN? Supaya ada persamaan persepsi. Tapi saya kira kalau dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ini, mungkin persepsinya sama. Hanya tinggal kita bagaimana memberi makna terhadap bunyi teks dari KUHP yang baru ini. Saya kira itu seminar ini tujuan dari seminar ini harus fokus ke arah sana, sehingga dari misalnya tadi dikatakan oleh panitia ada 1.000 peserta yang hadir, nah, insya Allah dengan seminar ini mempunyai persamaan persepsi ya terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, sehingga nanti dalam penegakan hukum betul-betul bahwa penegakan hukum ini harus diarahkan kepada justice for all. Ya, keadilan untuk semua ya yang terlibat tadi saya katakan yang bersentuhan langsung dengan KUHP. Saya kira itu inti dari arahan atau pidato kunci dari saya selaku Presiden APDHI. Mudah-mudahan seminar ini juga bisa dijadikan bahan dan mungkin juga harus dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah ya, sehingga bisa menjadi asupan yang sangat berharga, karena ini pendapat dari sekian ribu peserta seminar ini ya, lebih dari 1.000 peserta ini ya, dan tentu saja dikumpulkan oleh berbagai pakar dari berbagai lingkungan akademik dan praktisi. Itu mohon maaf apabila saya dalam memberikan keynote speech ini meloncat-loncat ya, karena memang saya tidak mempersiapkan secara khusus ya untuk seminar ini, tapi paling tidak main idenya sudah saya tangkap ya. Mudah-mudahan seminar kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber serta terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan seminar ini dengan baik ya. Saya mungkin juga karena tugas-tugas saya akan loncat-loncat saja. Saya memohon off sebentar, saya akan menuju aula Unisba, kemudian nanti saya kembali lagi ke Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih di sela kesibukannya bersedia memberikan keynote speech. Sekali lagi kami atas nama panitia dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih untuk keynote speech dari Presiden APDHI yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Estiadi SHMH. Selanjutnya kita masuki untuk sesi dokumentasi. Sebelum nanti saya serahkan ke Ibu Cantik, Dr. Yeni. Jadi saya mohon diaktifkan fitur kameranya. Jadi kami akan memulai, ini ada lebih kurang 12 slide. Dan kita nggak tahu ada berada di slide di mana ini.
di sesi yang mana? Silahkan dengan senyum terbaiknya. Kami izin untuk mengambil gambar dengan screenshot. Satu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan selanjutnya untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan selanjutnya untuk slide yang kelima. 1, 2, 3. Dan selanjutnya untuk slide yang keenam. Ini lebih banyak yang menonaktifkan fitur kamera. Kita masuk ke slide yang keenam. Kemudian kita masuk ke slide yang ketujuh. 1, 2, dan selanjutnya slide yang ke-8. 1, 2. Slide yang ke-9. 1, 2. Dan selanjutnya slide yang ke-10. 1, 2. Dan selanjutnya slide yang ke-11. 1, 2. Dan yang terakhir di slide ke-12, karena satu layar ada 49 foto yang kami ambil, dan ini ada yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif mengaktifkan fitur kameranya. Ini akan menjadi dokumentasi yang sangat baik bagi kami di panitia dan kepengurusan, baik di APDHI Wilayah Sumatera dan juga di APDHI Pusat. Lepas sholat, jangan lupa dengarkan kultum sambil berdoa pada Sang Pencipta. Kalau 2024 nggak ngerti hukum, loh, nggak bahaya tah? Selanjutnya, izinkan saya serahkan acara ke moderator, Bendara Umum APDHI Pusat, Ibu Doktor yang amat terpelajar, Ibu Doktor Dr. Yeni Nuraini, SH, MH, MMRS. Tapi izinkan saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau sudah hadir di tengah kita yang berbaju abu-abu, berjas abu-abu. Ibu Doktor Dr. Haja Yeni Nuraini, SHMH, MMRS. Ini sama ini seperti Pak Sekjen, gelarnya juga sangat panjang. Beliau Certified Tax Legal Consultant, termasuk juga Certified Mediator dan juga Certified Arbitrator. Beliau S1-nya di Fakultas Kedokteran Unpad di tahun 2001. Kemudian profesi dokter beliau juga dari Universitas Padjadjaran Bandung, selesai di tahun 2003. Dan kemudian mengambil S1 Fakultas Hukum di Universitas Surya Kencana Cianjur. Dan melanjutkan S2-nya di Fakultas Hukum yang sama di Universitas Surya Kencana Cianjur. Selesai lulus di tahun 2011. Dan S3 beliau di Unisba. Nah, saya satu alumni sama beliau ini. S3 di Universitas Islam Bandung dan lulus di tahun 2015. Dan beliau mengambil lagi nih manajemen rumah sakit di Pasca Sarjana Unisba S2, lulus di tahun 2017. Ini sama hobinya sekolah ya. Pekerjaan beliau pernah PTT di Puskesmas Cibeber Cianjur, kemudian juga saat ini beliau sebagai Direktur CV Saung Patra Abadi dan Direktur PT Abadi Medika Lestari, luar biasa. Selain itu beliau juga dosen di Universitas Pakuan Bogor ya untuk jabatan fungsional lektor, sudah associate profesor ini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, pernah komisaris PT di Gema Manggala Pariwisata. Aktivitas organisasi beliau saat ini aktif sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia untuk pusat. Kemudian Dewan Penasehat IKADIN Kabupaten Cianjur. Kemudian juga Direktur Cianjur Women's Lawyers Club. Ya, saya nggak bisa gabung ini, Bu Dokter ya, karena Women's Lawyers Club. Kemudian Bendahara Umum Kedaulatan Indonesia Tetap Aman dan Bendahara Umum The Best Lawyers Club Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada yang amat terpelajar Ibu Dr. Yeni Nuraini SH MH MMRS. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang tadi sudah semuanya bilang ganteng. Teman sejawat saya baik di dunia hukum ataupun di dunia medis, kita sama-sama dokter di sini ya sekarang yang memandu acara ini gitu, yaitu Dr. Beni Satria SHMH
MKes. Pada kesempatan kali ini saya didaulat oleh panitia untuk menjadi moderator. Begitu, perwakilan dari pusat katanya. Ya, mudah-mudahan saya bisa memandu acara ini dengan baik sampai selesai. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah mendaulat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat dan terpelajar Presiden APDHI Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH. Tadi beliau mohon izin katanya ada acara lain. Yang saya hormati Ketua APDHI Wilayah Sumatera. Di sini memang ini profesor cantik dan muda, yaitu Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SHMH beserta jajarannya yang sering bertemu dengan saya Pak Sekjen walaupun mungkin tidak di sini, yaitu Dr. Agusta. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Webinar. Luar biasa ini webinar pertama yang benar-benar bisa menghadirkan banyak peserta, yaitu Bapak Dr. Insinyur Martono Anggusti SH MH MHum beserta anggota panitia, karena yang jadi panitia kan mungkin bukan hanya beliau. Ini terima kasih banyak ini. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar juga di sini ada para narasumber yang luar biasa. Senang bisa bertemu dengan profesor-profesor di sini, yaitu yang pertama ada saya menyapa dulu kepada Profesor Dr. Denis Setiabagus Yuherawan SH, MS, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Madura, Jawa Timur. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ya, kemudian di sini juga telah hadir Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga di sini hadir ya, yang sudah tidak asing lagi karena ini memang partner saya bekerja juga, yaitu Bapak Sekjen Asos Profesor Dr. L. Alvis Sihombing, SHMH MMIKOM, CTLC, CMED, CPR, ACRB, yaitu beliau sebagai Sekjen APDHI. Selamat pagi, Pak Alvis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir dalam acara webinar kali ini dengan tema yang luar biasa. Ini pemilihan tema yang benar-benar menarik sehingga para peserta pun banyak, yaitu perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru di berbagai permasalahannya. Dengan hadirnya banyak peserta berarti banyak yang memang penasaran dengan tema tersebut. Ya, untuk pemateri pertama di sini ada Profesor Dr. Denis Setiabagus Yuherawan SHMH. Beliau Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Madura, Jawa Timur. Mohon izin saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya, Prof. Beliau lahir di Surabaya 17 Desember 1962, menempuh pendidikan formal dari TK sampai dengan lulus doktor hukum pun di Surabaya ya, Prof ya. Yaitu di Universitas Erlangga. Kemudian beliau pun pernah menjabat beberapa jabatan struktural. Di sini banyak sekali jabatannya. Ada Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Bangkalan Madura, kemudian Kepala Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangkalan Madura, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangkalan Madura, Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bangkalan Madura, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan Madura, Pembantu Rektor 3 Universitas Trunojoyo, kemudian di sini Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Wakil Rektor 1 Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian beliau pun banyak mengikuti pendidikan-pendidikan yang peningkatan sumber daya manusia. Banyak sekali di sini ada 41 pendidikan yang sudah diikuti. Kemudian juga karya ilmiahnya yang luar biasa banyak. Di sini ada 62 karya ilmiah yang sudah
beliau ciptakan. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Denny Bagus untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih moderator Mbak Dr. Yeni yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat yang saya hormati Profesor Edi Setiadi sebagai Presiden APDI dan ada Prof. Yasmira. Ada sebagai narasumber Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alvis Siombing, dan juga panitia, ada Ketua Panitia Dr. Martono, MC Mas Beni Satria, serta seluruh panitia dan peserta yang saya hormati. Jadi mungkin saya nggak tahu Mbak, waktunya saya diberikan berapa karena saya biasa. Mohon izin 20 menit, Prof. Oke, karena 20 menit Siap. saya nanti mohon. Suaranya Prof kurang kencang Bentar ya. terdengarnya. Sudah cukup keras? Halo, Ya, Assalamualaikum. sekarang udah lebih baik. Oke. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya mohon kepada panitia nanti saya meloncat untuk meminta nomor slide saja untuk kita mengejar waktu yang 20 menit. Saya pikir materi ini kan sudah ada pada peserta yang lain. Baik, tema kali ini saya memberikan judulnya begini, problematika dan implikasi hukum keberadaan asas legalitas dan living law. Saya memberanikan diri mengatakan living law sekedar untuk memadankan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi mohon maaf, ini untuk menyingkat saja saya living law. Nah, tentang hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada yang saya hormati tim panitia atau admin untuk langsung meloncat saja ke slide nomor 6. Oke, slide nomor 6. Jadi kalau kita baca, kita cermati pasal 1 dan pasal 2 KUHP baru, gitu ya. Maka di situ ayat 1 jelas di sana masih menegaskan adanya asas legalitas. Dan asas legalitas ini yang ingin saya sampaikan bahwa apa saja yang ada di dalam asas legalitas, kontennya adalah statute criminal law, yaitu perundang-undangan pidana. Dan dalam ayat 1 yang sudah pasti dari kita sudah tahu persis ada 3 aspek gitu ya dalam asas legalitas, non retroaktif, lex temporis delicti, non analogi, itu kita sudah paham semua. Hanya saja di ayat 2 itu menegaskan adanya prinsip non analogi. Nah, ayat 2 dengan prinsip non analogi ini semakin menegaskan bahwa non analogi yang tadinya masih menjadi asas itu sudah berubah menjadi aturan hukum di dalam ayat 2 pasal 1 KUHP baru, yaitu prinsip non analogi. It's okay. Sehingga paling tidak kalau kita ada pembelajaran, maka asas legalitas dari 3 makna paling tidak tersisa lex temporis delicti dan asas non retroaktif, karena non analogi sudah diatur di dalam pasal 1 ayat 2-nya. Nah, di dalam pasal 2 itu kita berbicara tentang berlakunya living criminal law. Saya katakan living criminal law karena apa? Karena yang digunakan atau perspektif kita dari KUHP baru itu adalah aspek pidananya, sehingga perkenankan saja saya menggunakan istilah living criminal law untuk memudahkan saja. Nah, di ayat 2 dia berbicara kriteria pemberlakuan seperti apa, dan ada tata cara kriteria macam-macam terkait dengan undang-undang, peraturan pemerintahan, perda. Ini yang perlu saya jelaskan nanti di ayat 2, karena ini menjadi penting. Apakah gitu ya? Apakah yang namanya living criminal law itu dalam konteks diundangkan, enacting, atau sekedar ascertaining, menegaskan apa yang harusnya sudah ada. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan di slide ini. Berikutnya ke slide nomor 7. Oke. Jadi kalau kita memahami slide ini bahwa KUHP lama itu pasti
dengan asas legalitas kemarin semuanya serba undang-undang, maka asasnya adalah nullum crimen sine puna legali. Tiada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, ini asas legalitas itu kata kuncinya adalah legali, menurut undang-undang. Dengan dengan maksim yang panjang pun nullum delictum nulla puna sine prevel, kata kuncinya tetap legi. Nah, di situ di dalam asas legalitas itu ada beberapa asas yang dikutip dan dikutip, nulla puna sine legi, nulla puna sine crimen dan sebagainya. Nah, di dalam KUHP baru ini ada pengembangan, yaitu tidak lagi nullum crimen sine puna legali, namun sejatinya dia sudah merupakan nullum crimen sine puna. Tiada kejahatan tanpa pidana. Nah, tanpa pidana tadi, yang satu dipidana karena undang-undang pidana, yang satunya jadi dapat dipidana menurut living criminal law. Sehingga saya katakan konsepnya berubah menjadi nullum delictum nulla puna sine previa iure punali. Iure adalah hukum, sedang kalau legi itulah undang-undang. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nomor 8 mungkin ya. Oke. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan di dunia gitu ya, sebenarnya sejatinya sebelum adanya asas legalitas gitu ya, maka semuanya adalah jalannya sama, yaitu nullum crimen sine puna. Hampir semua sistem hukum seperti itu. Bahkan di Prancis kita mengenal arbitrium judicis yang mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan ancaman pidananya itu adalah hakim, bukan legislatif. Nah, dengan asas legalitas itulah baru pembentuk undang-undang berwenang untuk itu. Nah, hampir yang namanya kalau kita arbitrium judicis, hukum apa yang digunakan untuk memidana? Ya pasti hukum kebiasaan. Orang Jerman menggunakan hukum kebiasaan Jerman, orang Prancis juga menggunakan hukum kebiasaan Prancis seperti ini. Nah, perjalanan ini gitu ya, dengan abad 18 dan semakin masif di abad 19 berubah dengan adanya runtuhnya gitu ya, penjara Bastille sebagai representasi munculnya asas legalitas, maka disitulah yang tadinya nullum crimen sine puna bukan berubah ya, sebagian mereka-mereka yang hidup di Eropa kontinental atau orang-orang civil system itu mengenal nullum crimen sine puna legali. Legalinya ini yang menunjukkan bahwa orang-orang yang Eropa kontinental itu memilih jalan mengatur semua ini dalam bentuk perundang-undangan. Berikutnya, Mas atau Mbak, mohon maaf. Oke. Jadi kalau kita melihat kebijakan pamuran hukum pidananya, ya, maka kita melihat bahwa konstruksi terutama di pasal 1 dan pasal 2 menunjukkan bahwa kita mengkonstruksikan KUHP tadi yang sejatinya dia merupakan nullum crimen sine puna legali menjadi nullum crimen sine puna iure. Kenapa? Karena di dalam living law tadi atau hukum yang hidup di dalam masyarakat itu kita mengenal tidak lagi undang-undang pidana tetapi juga aturan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beraspek pidana yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengancam pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, di sini adalah yang katakan hanya saja ada catatan kecil dari penyusun KUHP yang selalu saya sampaikan, maka hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus selaras dengan undang-undang pidana. Nah, ini yang perlu kita kita perlu analisis lebih dalam. Apa makna ini? Harus selaras dengan undang-undang pidana karena catatan kecil dari penyusun KUHP seperti itu. Jadi sekarang ini kita sudah mengenal nanti nullum crimen sine puna, nullum crimen sine puna iure dan sebagainya. Langsung dilanjut ke slide 13, Mbak, Mas. 13, oke. Jadi
Kalau kita melihat pasal 2 dan sebagainya, itu dari alinea terakhir bahwa berimplikasi bahwa undang-undang pidana sekarang ini bukan satu-satunya dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan dapat dipidana. Apakah dia menjadi tindak pidana seperti delik atau malah prohibita, ataukah sebagai perbuatan yang dilarang yang kita menyebutnya tindak pidana. Untuk dua istilah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi apapun itu implikasinya, sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi hanya menyatakan undang-undang pidana. Sekarang sudah berlaku juga living criminal law. Dilanjut ke slide 14, Mas. Oke. Yang ingin saya sampaikan coba ya nanti di alinea kedua, untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, ada istilah peraturan daerah mengenai tindak pidana adat. Coba jadi kata kuncinya kita mengenal tindak pidana adat, tapi di pasal lain nanti ada perbuatan yang dilarang. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Nah, yang ingin saya sampaikan di alinea terakhir bahwa frasa hukum yang hidup di dalam masyarakat adalah hukum adat. Pertanyaan